Halo Ray, kembali lagi di Gaptek.id dan di sebelah gua ini udah ada si Jordi dari TLM. Tiba-tiba pengen kesini, katanya mau bikin konten, tapi ini gimana nih jadi sebenarnya konsepnya ini? Lu pengen ngajakin gua tapi mintanya diupload di gua. Ya kan kita emang sebagai teman lama Gaptek lah ya. TLM itu berapa tahun sih? Ya dari 2000 berapa ya? 2016-an kayaknya. Berarti udah mau sekitar mau masuk 8 tahun. Jadi kita tuh kan punya lini merchandise lah. Iya. Namanya Resin Cat. Lu juga punya desmatnya kan? Ada. Sampai sekarang lu nggak ngupload kan? Ada ngupload gue loh. Cuma kayak di setup show off. Iya kan yang ada traffic di situ. Iya. Kalau gua ngupload gua review takut nggak ada yang nonton gitu. Kali aja. Jadi gabung sama setup show. Dengan itu kita memutuskan untuk tag reviewer pertama untuk kolaborasi itu adalah Gaptek. Gila keren banget. Iya, gue ditawarin berapa waktu itu sama Resin Cats. Iya. Kaos juga. Cuman gue bilang satu-satu. Tahun lalu. Bukan tahun lalu malah. Tahun lalu? 2022, Jor. 2 tahun lalu. Tapi kan akhir tahun. Iya, udah masuk air pertengahan sebenarnya. Masa sih? Pertengahan, serius. Jadi gue ditawarin tuh pertengahan. Terus kebetulan saat itu gue lagi mau bikin setup show off pakai VTuber. Jadi gue udah ada IP lah ibaratnya nih. Iya. Sekalian aja dimasukin. Iya. Rilisnya barengan sama setup show off ya, gue bilang gitu. Setup show off. Ditanya nih sama Resin Cats. Setup show off-nya memang tayangnya mau kapan? Bulan September. Masih 1 kuarter lagi lah kalau nggak salah waktu itu. Iya. Masih 1 kuarter lagi. Iya. Jadi nih emang. Desmet. Berjalan setup show off gua ya. 1 kuarter kan setup show off tuh jalan 3 bulan juga. Benar. Ya kan? Sebagian gua bilang gua buyback deh sebagian buat hadiah. 10 ya saat itu ya? Iya. Buat lu bagi-bagiin ya? Iya. Buat hadiah atau sisanya buat giveaway kalau kapan lah gitu. Setup show off udah kelar. Benar. Nggak lanjut. Season berikutnya juga belum ada karena belum ada sponsor lagi yang masuk. Benar. Gua nggak mau naruh VTuber gua kalau nggak ada sponsor kan gitu. Karena buat bayar si VTubernya kan. Betul. Dari sponsor. Jadi lagi break nih gitu. Dari dia break, gue juga break. Panjang banget lagi. Ini tuh barang tuh udah ada loh dari. Udah ada, sebelum G2G lah ya. Kan gue juga nanyain, Jor. Oktober November 2022. Ini lu sebenarnya mau jual kapan? Gue juga nanyain. Enggak 2022 Ki. 2022. Bener deh 2022. Ya, 2022. Setup show off gue tuh September. Kan 2022 pertama kita ya. 2023 tuh gue nggak bikin setup show off. Benar. Setahun berarti ya udah berhenti ya. Iya, tapi tahun ini bakalan ada yang model-model kayak gitulah. Tahun ini di Gaptek, cuman bukan setup show off modelnya. Gitu. Tapi VTubernya masuk? Oh enggak masuk. Berarti VTuber lu akan lu simpen sampai setup show off naik lagi? Iya, atau sampai ada konten yang pas lah gitu. Karena menurut gua kayaknya pakai VTuber tuh lebih enak kalau dipakainya tuh buat live streaming. Jadi berasa tektokan. Kalau misalkan VOD gitu, video on demand gitu kayak nggak ada interaksi memang berasanya. Oke. Gitu. Jadi kayak berasa di voice overin doang. Oke. Gitu. Jadi gua ada belajar juga lah gitu. Kayaknya pakai VTuber enakan live streaming gitu. Jadi nanti dipikirin. Apakah lu akan berencana untuk ngelakuin live stream setup show off dengan VTuber? Nggak tahu kalau itunya masuknya di setup show off apa enggak. Tapi yang pasti kayaknya bakalan gue masukinnya ke live streaming. Oke, jadi for information, jadi Desmatnya adalah kolaborasi antara Resin Cat by Lazy Monday bareng si Gaptek yang sudah ada dari 2022. Yang berarti ini barang juga dari gudang gue dari 2022. Yang gue malah udah habis, Jor. Udah habis ya? Udah habis. Masih perlu lagi nggak? Hah? Perlu lagi nggak bagi-bagi? Enggak sih. Enggak ya? Nah, jadi paling itu aja yang G2G nanti gue sekitar 9 orang itu berarti udah punya Desmet ini duluan ya? Iya, 9 orang benar. Bahkan lu nggak punya ya? Ya udah kita sambil ngobrol kita nge-showcase lah. Lu buka lah sebagai. Pertama nih gini ya, pertama kali gue ngeliat ini. Oh ya, lu bisa kasih feedback juga. Pertama kali gue ngeliat ini tuh dia punya box yang bagus ya. Terlebih lagi ini bukan gue yang gambar kan, tapi udah cukup mendekati lah. Karena gue juga nggak request untuk dibikinnya sama persis gitu. Jadi untuk style silakan TLM atau Resin Cats yang urus. Oke. Si Desmatnya ini, tapi yang pasti ciri-ciri dari karakternya tuh ya seperti inilah gitu dan cukup memuaskan sih. Dan ada Easter egg-nya juga sih di Desmat ini. Yang gue senang nih, ini bentuknya mirip-mirip kayak studio di sini. Nah, terutama jendela yang ada kerekan-kerekan gininya nih kan nih kelihatan banget nih kayak di belakang ya kan. Cuman mejanya memang harusnya hitam, ininya yang remang-remang coklat kan belakangnya. Tapi ini dibalik
Mungkin biar kontras kali ya. Bener. Gue juga emang ada rencana mau ganti daun meja jadi coklat nih. Lu ganti sekarang. Jadi biar nanti sama. Nah, menariknya nih, ini kan ada kucing. Bener. Di tahun itu gue belum ada kucing. Oke. Karena gue belum punya istri kan. Bener. Nah, pas gue habis nikah, istri gue bawa kucing 3 biji. Bener ada 3 cuy. Kucingnya. Dan yang satu oranye. Oh ini ada 4 ya? Ya udah gue nambah 1 nanti. Ada yang open adopt nggak? Di sini ada 4 kucing. Jadi emang 4 kucing ini kan emang ngelambangin apa namanya? Ya logo dari TLM gitu. Maskot dari kita punya maskot dari Racing Cap emang ada 4 kucing dengan dia tuh punya personality yang berbeda-beda lah. Oke, yang oranye apa? Yang oranye tuh yang happy, yang selalu tidak peduli apapun. Sebenarnya yang tahu tuh Ansor ya. Karena dia yang nge-setup ceritanya. Tapi bener kan? Bener. Oranye tuh yang happy. Terus dia ada Misty. Ini Misty ya? Iya, itu bukan. Itu Luna. Luna ini yang kaya. Bukan, Luna itu dia apa nih? kucing apa ya? Kucing jalanan yang tangguh. Dia kucing jalanan warnanya blue gini kayak BSH gila. Ini tuh harusnya putih dia. Cuma harusnya tadinya putih. Kena debu jalanan. Oh gitu. Ini yang Tebi. Ini nanti, ini belakangan. Ya, bicolor yang bicolor. Ini yang belakangan. Ini yang abu-abu. Nah, itu Misty. Ini kucing kaya raya. Jadi tuh ceritanya tuh ini adalah kucing di jalanan, ini adalah kucing kaya raya. Oh, justru yang blue ini yang miskin. Iya. Biasanya paling mahal nih yang gitu. Bener. Nah, dia itu nggak pernah ngeliat dunia luar, sedangkan ini tuh udah ekspedisi dunia luar. Kalau dia sangat simpel, ini tuh belang. Belang itu kucing kantor. Kantor kita ada kucing. Dia kan ceritanya selalu datang. Enggak. Tadinya itu dia di jalan, terus kakinya itu kalau nggak salah ketabrak orang apa gimana, diselamatin lah sama Aldo, dioperasiin lah, bayar lah 7 juta tuh buat operasiin dia. Aja bisa beli kucing 1 tuh. Iya, nah, habis operasiin, dikasih makan, akhirnya lama-lama dia jadi stay di kantor kita. Makanya ada 4 kucing. Ada 4 kucing. Dan sebenarnya kan kita juga pernah bikin setiap kucing ini mereka punya desmet masing-masing. Cuman kemarin kita cuma buka by pre-order dan mereka itu uniknya adalah mereka itu punya cara melihat dunia yang berbeda. Jadi kayak ada yang ngelihat dunianya itu semuanya itu tumbuhan, ada yang ngelihatnya itu kayak lebih ke lu tahu nggak sih pakai jamur gitu. Terus kayak semuanya kayak aneh, ada yang ngelihatnya semuanya chaos, ada semuanya itu lebih calm gitu. Itu semua mereka punya style mereka. Ada yang noir juga. Tapi ini keren loh. Lu bisa tahu kalau cutter gua tuh ini. Ambil deh, Dot. Karena yang terjadi adalah kalau kita ngebikin sebuah desmet dan kita kolaborasi. Kok bisa tahu kalau cutter gue ini? Karena kita nonton. Kita nonton video lu. Jadi sebelum gue nggak pernah pakai cutter ini video. Pernah pasti, nggak mungkin. Enggak, gue kalau ada berarti kayak emang cutter kantor ini. Kalau kayak unboxing gue pakainya RAM kan. Oh iya bener. RAM gue. Ini kan lu kan? Enggak, bukan. Gue yang request untuk masukin karakter VTuber aja, VTuber gue karena saat itu pengennya dipasin, Jor. Bener. Jadi ada momentum gitu buat lu dagang juga nih gitu. Gak salah, bener. Jadi gue minta masukin gitu. Oke. Jadi secara desain lu demen banget sama desmet ini? Seneng gue, terlebih lagi dominannya kan ternyata di gelapnya kan, bukan di coklatnya kan. Karena gue pikir tadi yang bakalan banyak coklatnya di sini. Karena lampu gue memang rada remang-remang kan di sini kan. Tapi ternyata enggak, justru di sini yang gelapnya jadi nggak cepat kotor gitu kelihatannya. Iya, terus lumayan banyak warna juga. Karena emang penempatannya kan emang di sini kan. Jadi kalau lu pakai desmet di mana ini kontras tapi kan keyboard orang mulai flashy kan. Iya. Jadinya tuh jadi ketutup nggak kelihatan gitu. Karena gue pakai yang terang gini kan. Terlebih lagi kalau taruh di tempat gue biasanya ya gitulah jadinya. Jadinya warna begini juga nanti. Kalau logo lu masih sama kan? Masih sama. Masih sama ya? Enggak, kalau logo kan lama lah gantinya lah. Kalau ganti logo kan gue bahaya. Logo mah bisa 3 tahun kali. Oke, kita ngomongin VTubernya lagi. Ya, ini. Ya, lu bisa jelasin kenapa lu milih ada VTuber, kita mau mulai dengan kenapa lu sebenarnya karena ini sih, karena tahun 2022 itu kan lagi mulai banyak nih agensi-agensi VTuber juga lagi mulai banyak di Indonesia. Jadi gue juga sempat kepikiran buat bikin, cuman gue nggak tahu caranya sebenarnya. Gue cuma bisa gambar dikit-dikit dan art style gue hanya itu yang bisa gue gambar, gitu. Makanya kalau diperhatiin. Ini lu yang gambar? Iya. Lu bisa gambar? By design total itu semua gue yang gambar. Sejak kapan lu bisa gambar? Tapi riggingnya bukan gue, digambar ulang lagi sama orang. Sejak kapan? Di tracing lagi. Dari gue kecil gue bisa gambar. Lu kenapa nggak pernah? Nggak dikasih lihat sih, kalau kata Tio kan gue nggak pernah lihat lu bisa gambar karena lu nggak pernah kasih lihat. Tapi gue kira ini tuh lu freelance dari orang,
nge-komis lagi, tapi gue gambar dulu di kertas. Dari gambar kertas, masih ada nggak gambar kertas ya? Nanti lo masukin lah ya. Di handphone gue yang satu lagi nanti gue masukin Lo lah. masukin perbandingannya sama freelance. Harusnya nonton juga udah tahu lah waktu debut kan di live streaming dikasih lihat juga. Waktu itu. Oke, berarti lu bikin konsep dasarnya, abis itu lu komis ke orang. Iya, gue komis ke orang untuk di tracing lah kali ya sebutannya kalau di Jiplak gitu ya. Untuk di tracing digambar ulang jadi digital. Kalau digital gue nggak bisa. Oh, lu gambar di kertas. Gue gambar di kertas. Oke. Baru abis itu dikomis lagi untuk di rigging. Untuk dibikin digitalnya, abis itu di rigging. Oke. Gitu. Tapi kalau dari secara yang didesain atau digambar oleh Illustrator gua, lu pasti suka? Masih suka, masih mirip. Masih mirip? Masih mirip. Oke. Karena kan gue ngasih unjuk contohnya kan. Dia cukup tersiksa sih katanya. Karena kayaknya nggak tahu ya. Buat gue pakai art style-nya kayak Dragon Ball tuh buat gue mudah. Karena gue cuma bisa pakai art style itu. Tapi yang gue komis pun, artis yang gue komis pun juga itu sedikit banget. Gue nyari artis waktu itu agak susah. Karena gue nyari bisa pakai stylenya Toriyama nggak? Spesifik, iya. Ini karena lu die hard fan-nya Dragon Ball banget. Satu itu, kedua gue cuma bisa gambarnya itu. Oh, berarti stylenya. Berarti style animenya ke situ doang. Ada apa namanya? Ada faktor lain. Gue kira tuh karena lu pure, lu kayak, oh gue suka banget sama Dragon Ball. Enggak, karena gue cuma bisa gambarnya style itu. Kenapa lu nggak langsung dari komis awal, lu langsung kayak ngasih? Pernah ada satu, kan sempat dua dot ya, kita sempat nunjukin dan jadinya jelek, gue nggak suka. Dia bikin jadinya matanya yang rada sipit gitu-gitu. Yang kayak anime-anime sekarang. Anime sekarang gitu ya, matanya berkilau gitu-gitu. Terus gue lihat, tapi kok aneh ya, nggak cocok sama outfitnya lah, sama rambutnya lah gitu. Sama idealis dari channel lu sendiri juga yang apapun bebas semau lu kan? Iya. Jadi balik lagi akhirnya jadi, lu ngambil yang... Kan gue ngambil juga, gue nyari yang deket-deket aja sama gue gitu. Gue bisa gambarnya kayak gini, jadi ya kelihatan juga kalau ini memang gue yang bikin. Lebih awalnya. Personal juga. Lebih personal, iya. Oke. Tadinya bahkan gue pengennya tuh mirip-miripnya stylenya kayak Android 17 atau Android 18 kan sipit-sipit gitu tuh matanya gitu. Nah tapi gue nggak bisa nggambarnya. Oke. Gitu. Menarik. Ada ya karena gue bisa gambarnya gini, jadi begini. Lu kayak Digimon yang kita bahas tadi. Lah, gambarnya Gulma. Oda One Piece aja kayak gitu kan. Cuman bisa gambar wanita, mukanya kayak begitu, makanya semuanya kayak Nami. Nggak salah. Oke. Nami rambut putih. Oh ya, by the way di sini juga ada stikernya juga. Oh iya, dapat stiker juga ya? Belum ya, kita belum. Kartu nggak ada. Kenapa nama Purosesa datang dari mana? Nyari nama yang dekat sama hardware. Gitu. Jadi Purosesa itu sebenarnya ejaan bahasa Jepang, bahasa Inggris dijepangin, itu kan prosesor sebetulnya. Oke. Tapi kalau lu nyebutnya pakai pakai pronunciation Jepang itu jadinya Purosesa. Bukan prosesor. Enggak, Purosesa. Biasanya kalau Inggris tuh kayak milk jadi milku. Prosesor. Serius, prosesor gue searching memang jadinya Purosesa. Berarti dari situ akhirnya munculnya namanya Purosesa untuk si yang satu ini. Cuman pakai spasi jadinya Puro, spasi Sesa gitu. Jadi panggil Puro gitu. Tapi baik lagi tadi kita ngomongin VTuber, kita ngomongin sebelum tadi lu udah loncat ke dari sisi desain dan art. Kegunaan awalnya itu buat apa? Sebenarnya buat apa aja? Awalnya buat setup show off memang, ya kan? Pakainya menarik nih setup show off dipakein VTuber karena dikawinin lah gitu apa yang lagi naik saat itu, ya kan? Terus orang juga nungguin setup show off, jadi gua kawinkan. Ditambah lagi gua bikin setup show off kan nggak cuman ajang buat pamer-pamer setup doang tuh di saat itu, tapi kayak semacam kompetisi juga. Iya, ada. Jadi ada hadiah gedenya. Gitu. Saat itu 2022 paling gede sih, hadiahnya paling gede saat itu. Apa hadiahnya? Uang tunai VGA 3060 ya waktu itu kalau nggak salah. Di saat VGA lagi mahal-mahalnya. Udah mulai turun sih, tapi belum seturun sekarang. Oke. Sama Desmet ini kemarin. Iya, Desmet ini. Piala masih ada? Piala enggak. Kenapa enggak? Kita sekarang uang tunai aja. Apakah ngirimnya pecah? Bukan karena ngirimnya pecah, gue males aja bikinnya. Mending lu kasih. Iya, kalau duit kan gampang ya tinggal transfer. Benar. tapi pemalas, YouTuber pemalas aja udah. Enggak, ini namanya idealis tuh, itulah bebas diri gue sendiri. Yang gue lihat juga tuh beberapa channel kan menggunakan VTuber ini sebagai aset benchmark. Iya. Apakah lu ngelakuin hal yang sama? Buat benchmark apa? Yang gue lihat coba pokoknya dia pakai VTuber buat benchmark. Buat benchmark hardware? Iya. Kalau gue enggak sih. Enggak, dimasukin iya ya ke OBS ya Dot ya. Tapi yang kita ukur tuh FPS dari OBS-nya, buat encoding-nya. Jadi kita tumpukin aja beberapa layer.
kita taruh aset video dari VTube Studio, kita taruh video streaming dari YouTube juga. Kalau buat benchmark gue biasanya gitu sih. Oh, anggapannya jadi lu tuh kalau Ya kalau lagi streaming kan lu pasti multitasking kan, Iya. banyak kan iya. Cuman buat ngukur itunya doang. Berarti gue punya ekspektasi gue tuh salah karena gue kira tuh VTuber lu ini lu ciptakan itu buat benchmark. Enggak, misalnya benchmark VTube Studionya gitu. Enggak, karena ternyata setelah gue coba pun nggak seberat itu kok. Oh. Gitu, nggak oke, seberat itu. oke. Yang berat itu OBS-nya, bukan VTube Studio-nya. Karena VTube Studio juga bisa jalan pakai iPhone. Rata-rata VTuber pakai iPhone. Oh iya kah? Pakai Face ID sensornya. Karena titiknya banyak kan pakai Face ID. Oke, kita ngomongin VTuber lu lagi. Si Purosesa ini Jadi gue yang tanya ya di channel gue ya. harusnya lu yang nanya ya. Lu tanya dulu. Gue bingung Jor, mau nanya apa Jor? Ya emang bener kan harusnya kita di sini cuma live update karena kita terakhir collab aja itu zaman gua masih kurus banget. Iya, yaudah deh, Cranky-Tech gimana deh, Cranky-Tech deh. Kan beda channel. Ah, gue taunya lu terakhir di Cranky-Tech. Ya, TLG. Vakum. TLG vakum, Cranky-Tech udah yang ngerjain Luis. Apa udah? Nah, terus lu jadi ngapain? Ya, jualan desmet. Jualan desmet sama itu, Ya, Justin. sekarang jualan desmet, jualan baju. Gue nggak pakai lagi baju ya. Lagi ada baju. Jadi Bajunya ini juga kan, Resin Cast juga kan atau apa? Racing Cat juga, tapi kita juga sekarang ngeluarin subdivisi baru namanya itu Lazy Monday Merch lah. Itu tuh pure fokus buat Bukannya Resin Cast awalnya gara-gara TLM Merch. Jadi ada betul, Resin Cast. tadinya kita pisah karena kita tuh pengen kayak Racing Cats ini tuh bisa berdiri sendiri tanpa Lazy Monday. Tapi akhirnya dari Lazy Monday itu akhirnya keluar lagi anak baru namanya Lazy Monday Merchandise karena Racing Cat kan gak selamanya kita ngeluarin tuh desain tuh game kan. Kita ngeluarin kucing dengan kehidupan sehari-hari gamer, kita ngeluarin kucing dengan Pokoknya semua kucing. iya. Tapi kalau di Lazy Monday Merch itu benar-benar fokus ke kita Persona 3 lagi rilis nih. Kita ngeluarin Oh, yang Persona game. 3, Gaming-gaming Tekken. gitu. Iya, jadi menurut lo seberapa penting sebuah Desmet Ki buat kehidupan Kalau sehari-hari lo? buat gua ya penting buat naruh mouse, udah. Kenapa semua yang di otak gue nih ekspektasi gue kayak iya buat gue penting karena buat estetika syuting gitu. Enggak, karena gue syuting nggak kelihatan kalau gue. Tapi gue pasti akan butuh yang namanya desmet atau mousepad. Pasti gue nggak bisa kalau nggak pakai. Oke. Itu apalagi kalau misalkan yang terlalu licin-licin gitu juga gue nggak bisa tuh. Berarti misalkan di yang keras tuh apa namanya? So gue nggak biasa bahas hardpad. peripheralnya. Iya, gitu-gitu juga gue biasanya kurang suka. Pokoknya yang desmet tapi dia itu bukan yang gini kan, yang dia tuh kayak lempengan Iya. gitu. Tapi kan itu teksturnya nggak ngaruh sebenarnya. Maksud gue ya teksturnya tuh juga bisa diatur. Nggak enak. Tetap berasa di mouse nggak enak aja buat gue. Lebih licin sih Biarpun gue nggak main game ya. Iya, berasanya Lebih kayak licin, iya. kayak kasar-kasar plastik dan licin gitu. Oke. Kalau pakai ini kan enak gitu ya, lembut gitu. Terus gua naruh piring juga kayaknya masih ya udahlah gitu. Taruh apa? Naruh piring gitu misalnya balik makan di depan komputer masih enak gitu kan, gede gitu. Itu harus gue ambil tuh footage. Itu desmet paling lakunya Racing Cat tuh. Di lu tuh. Iya, ini awal-awal Bener-bener hancur udah kotor. Itu kotor parah. Ya udah abis ini kan lu ganti ini. Tadinya gua nggak taruh bawah. Iya, gue tahu. Tadi lu taruh di sana. Tadinya gua taruh di bersih atas. Dan itu selalu bersih di atas. Karena di atas gua di kamar gua nggak pernah makan di kamar, nggak pernah ngerokok di kamar. Kalau di sini kan wah brutal. Udah Tadi pasti akan jadi kayak gitu. gue juga ada pertanyaan-pertanyaan yang gue tulis lah. Kenapa cewek? Aduh, gue pengen ngomong itu nggak enak. Karena yang penyuka VTuber itu rata-rata laki-laki dan lebih senangnya VTuber cewek sih. Ini boleh dibuka ya kalau yang ngisi suaranya Yang isi suaranya cowok. bukan lu. Bukan gua. Kenapa nggak lu aja pakai voice changer jadi prosesor? Enggak, karena gue dari awal sebenarnya pengen nekenin gini. Kulturnya gue pengen ubah sebenarnya. Awalnya gitu. Karena VTuber di sini tuh kayaknya kesannya kalau tahu voice actress-nya siapa tuh kayak aneh. Padahal di luar tuh udah banyak juga yang VTuber Yang tapi akhirnya ngaku voice actor-nya siapa iya. gitu. Salah satunya kan kayak si Kaeson juga ngaku gitu. Di Indo udah ada sih. Siapa tuh yang bareng sama si Radit tuh lupa gue. Aurel Mayori. Yori. Aurel bisa namanya? Aurel Mayori, iya. Yori kan VTuber juga kan? Iya. Dan dia ngaku kan? Tapi kan bukan dia mulai dengan menjadi orang dulu baru ke VTuber. Ya udah kan Cau juga mulai dari orang dulu. Oh iya. kita lagi ngomongin budaya orang yang start. Iya, tapi nggak apa-apa mulai dari situ. VTuber dulu
Oke, Son dari VTuber dulu kan. Tapi Di Indo nggak? Di Indo kayak kalau lu bisa menemukan informasi. iya, malah jadi doxing-doxingan kan gitu. Malah jadi nggak bagus. Jadi ya tahu sekalian aja, tapi harga ini kalau dia lagi jadi VTuber ya udah berarti dia lagi memerankan sesuatu gitu. Jatuhnya jadi role play, jadi orang role play, lain lah. iya. Ya kayak YouTube, semua YouTube aja. Sebenarnya pengen kayak gitu. Kan semua YouTube juga role play. Betul, nggak salah sih. Oke. Jadi sebenarnya pengennya gitu, cuman karena budayanya di sini udah kayak gitu, jadi ya kalau nggak ada yang nanya, gue nggak ngasih tahu juga. Gitu. Tapi kalau ada yang nanya ya lu akan ngomong ya. Gue akan ngomong. Caok. Iya. Berarti Caok ini akan bekerja kalau lu menjalankan setup shop atau konten-konten lain yang berhubungan dengan VTuber ini. Iya, dan kalau ada sponsornya. Kalau nggak ada, Karena kalau bikin reguler susah pak, gue harus ngasih jajan ibaratnya ke cowoknya, gitu. Kalau ngasih duit gede-gede ya amat, udah lu bikin setup show off, lu live stream pakai suara lu aja, prosesa. nggak bisa kan, udah dari awal suaranya dia. Nah itu juga yang susah sama VTuber tuh. Kayaknya kalau ganti voice actress, terus pengisi suaranya tonnya beda, ntar orang jadi berasa aneh. Tapi kalau ini kan di film atau di anime ganti voice actress kan lumrah ya, Iya. gitu. Nah itu yang masih sebenarnya agak bingung di sini. Oke. Kayak gimana gitu. Terjawab sih. Jadi gue juga jadi gambaran. Gue kira tuh bener-bener. Tadi pure banget ekspektasi gue dateng gini. Oh ini pasti ini orang. Sebenarnya nggak cuma ini loh, ada bantal. Kan sponsornya memang bikinin bantal. Bantal masih ada nggak? Masih ada beberapa. Masih ada. Kenapa nggak lo habisin? Hah? Bikinnya kebanyakan. Oh. Bukan gue yang bikin kan. Tadi ekspektasi gue tuh bener-bener kayak lu tuh VTuber tuh lu buat tuh untuk urusan benchmark. Kalau nggak salah satu itu yang sering pakai VTuber Jagat kan. Iya, Jagat buat beritanya pakai VTuber. Iya, Kalau dia buat news. Tadinya gue juga setelah setup show off pengen gue alihin jadi news. Tapi nggak ada sponsornya. Iya, tapi kan nggak ada built-in, ya kan. Sementara kan kalau gue harus bikin reguler seminggu sekali, nggak enak dong kalau gue nggak ngasih jajan kita tahu gitu. Oke, gue kira tuh gara-gara pure karena lu mau benchmark dan ya sekalian lah jadi host dari channel lu juga. Enggak. Terus habis itu gue kira karena pure lu suka Dragon Ball, akhirnya lu pilih si desain prosesnya, ternyata karena lu bisa. Karena gambarnya bisanya itu doang. Sebenarnya gue pengen yang bener-bener sampai baju juga pengen aneh-aneh kayak VTuber yang sekarang. Iya. Kalau pengenannya sih gitu. Tapi kan gue pengennya ini turunan dari yang gue gambar bikin VTubernya. Berarti kalau nanti Purosesa kedepannya akan debut lagi, comeback lah istilahnya. Iya. Kalau dia ada baju baru, berarti datang dari lu tuh bajunya. Dari gue. Kapan? Karena yang outfit batiknya pun itu kan outfitnya beda. Itu kan sponsor kan, sponsor punya kan. Jadi satu pakai yang batik itu gue yang bikin. Berarti apapun yang kalian lihat nanti itu datang dari Mas Suki. Iya. Yang terlihat tidak punya skill menggambar. Tapi emang sebenarnya nggak bagus-bagus amat gambarnya, kayak misalnya ya gambar tangan Ya, kayak kasar gini. lah, kasar. Kalau berpose gitu nggak bisa. Oh, jadi mungkin lu nanti kasih harus ya? latihan 100 hari dulu kayak PewDiePie. Nggak salah. Kalau nggak nanti lu bisa komis ke Illustrator gue, kan dia bisa gambar sesuai. Iya, bisa komis. Cuma kan harganya. Gue juga mikirnya kayak gitu. Harganya lumayan. Lumayan kok, kemarin gue juga total semua dari komis-komis tuh lumayan. 10 ada? Di atas kayaknya. Sama riggingnya. Oh, rigging. Sama rigging. Mahal di riggingnya berarti? Mahal di riggingnya. Tapi Karena- rigging one time payment dong. Enggak, beda artis kan. Maksudnya one time payment-nya gimana? nih? Maksudnya untuk kayak lu pakai base modelnya one time payment lu bisa pakai terus kan riggingnya. Oh iya. Tapi dong. kalau lu ganti baju, Kalau ganti baju bikin ulang dong. I see. Bikin ulang bajunya doang. Oh, bajunya doang Oke. bisa. Sip. Paham. Kayak gitu. Ya udah, ini Desmet akhirnya nanti akan kita rilis Serius nih dirilis kapan nih ini? by WhatsApp lah. Nanti kita Ya udah, by nanti WhatsApp. Nanti lu ada tinggal nih, masuk di sini ke nih, sini, ya kan. Nah. Harganya Harga terserah lu Kita mau set berapa? Gua mah 250.000 aja. Nggak nyari duit gua di sini. nggak nyari duit, Enggak, gua nggak nyari duit gua. 250.000 aja. Serius setup shop aja gua kemarin nggak dapat apa-apa, rugi gua abis bikin giniannya doang. Ya udahlah, tapi kan ini udah jadi IP lu, jadi aset lah. Jadi aset sebenarnya, jadi aset. Lebih ke aset kan. Nanti kedepannya perlu setup shop segala macam. Jadi aset, tapi kadang sponsornya yang kemarin udah nggak jadi sponsor satu shop, kadang masih dipakai karakternya itu kan. Oh iya. Ya udah, kita doakan saja. Kayak apa teh? Pakai mulu lu. Kita doakan saja ya supaya setup shop. Bantal. Banyak banget nggak sih yang kayak masih nungguin buat setup show off lu balik lagi? Sebenarnya ada aja yang nanyain.
Tapi sebenarnya udah mulai berkurang sih karena kan beberapa kreator lain udah mulai bikin Yes. hal yang sama kan. Jadi kayaknya udah nggak terlalu banyak serangannya ke gua. Tapi apakah kreator lain juga ngelakuin konsep yang sama kayak lu, kayak mereka ngasih hadiah atau mereka cuma Sejauh ini belum sih. Sejauh ini belum. Berarti sejauh ini mereka tuh nggak ngelakuin masih yang organik, iya. nggak sebagai kompetisi. Sedangkan di lu tuh Kalau gue pengen kompetisi karena dia udah ada effort, gue masa nggak ngasih apa-apa gitu. Kadang gue ada ngerasa nggak enak gitu. oke. Ya didoakan saja untuk setup show off ini kembali lagi ya. Lu ngomong gitu ngerjain nggak pakai sponsor dulu? Bisa aja, tapi gue pengennya tuh hal-hal yang kayak gitu tuh pengennya kompetisi. Tapi nanti adalah kompetisi. Bentuknya bukan setup show off. Itu akan Bukan jadi setup show off. bukan. Quarter 3. Reality show hitungannya lah. Itu kasih gua gambaran, lu kasih gua gambaran dikit. Gue belum bisa kasih banyak-banyak. ngomongin Yang pasti konsepnya itu reality show. Oke, itu aja ya. Terima Oke kasih deh, ya, itu Ki. aja. Thank you Jor. Udah jauh-jauh ke sini Jor. Nanti tanggal segala macam harga ya kita masukin lah ke sini ya. 250 kan tadi udah. 250 ya. Heeh. Nanti gua naikin lagi. Ya lu beli lah. Gue nggak enak nih kalau nggak laku, sumpah. Militan lu ada 100 tuh. Jadi kita cuma ada 90. Gue nggak tahu ada militan apa enggak. Kita cuma 90. Gitu. Waktu gue ditawarin ini pun jujur nih ya, jujur banget gue pede nggak pede Jor. Ya udah kalau gak gini aja. Kita jualan desmet ini, per satu desmet lu kasih VG 1. Anjing gue yang rugi dong. Kan lu mau bakar duit tadi kata lu. Enggak ke situ juga bakarnya. Udah. Terima kasih. Ya, beli. Tutup dong. Kan lu yang punya channel. Ya udah beli ya. Jangan sampai TLM bangkrut gara-gara cuman desmet gue ini, oke? Beli. Nah, thank you Jor.